Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Prasetyo dari kelas 21A2 Sistem Informasi dengan NIM 21010171. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara menormalisasi sebuah database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database adalah yang pertama, menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Yang pertama adalah normalisasi 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Misal seperti ini, dalam jumlah beli pada tabel normalisasi masih mengalami dua atribut pada data tersebut. Lalu untuk 1NF kita pisah menjadi sendiri-sendiri seperti ini. Lalu selanjutnya untuk 2NF, syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key sehingga dibentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut. Selanjutnya untuk normalisasi 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Seperti ini, misal kita pisah tabel jenis barang sendiri dari tabel barang. Setelah membuat tabel normalisasi, selanjutnya kita akan membuat database melalui Chrome. Pertama-tama kita aktifkan XAMPP. Pastikan XAMPP berwarna hijau, itu tanda aktif. Lalu selanjutnya kita masuk ke Chrome, kita ketik localhost, lalu kita buat new. Lalu kita pilih SQL. Setelah itu kita ketik create database, lalu kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Misal punya saya toko elektronik. Lalu setelah itu kita pilih go. Tanda database sudah jadi, lalu kita menuju database yang sudah kita buat. Kita pilih SQL. Di sini kita akan membuat tabel yang ada pada database. Pertama-tama kita ketik create tabel, lalu pilih kasih nama sesuai yang kita inginkan. Misal saya tabel barang. Lalu kita isi sesuai tabel yang sudah kita buat. Pertama kita kode barang varchar. Kita pilih kode barang 10 not 0.
Lalu selanjutnya nama barang, varchar. Nama barang kita isi 40. Not null. Lalu ID, jenis barang, varchar 10, not null. Lalu ID supplier, varchar 10, not null. Terakhir harga integer, kita harga isi 8, 15, not null, koma. Lalu kita pilih primary key dari tabel ini adalah kode barang, lalu kita tutup. Setelah itu kita klik go untuk membuat tabel. Lalu selanjutnya kita buat tabel selanjutnya, kita ke new, lalu kita pilih SQL, kita isi seperti tadi, create tabel, ID, jenis barang, dalam kurung, kita isi ID, jenis barang, varchar 10, not null. Lalu nama, jenis barang, varchar 40, not null. Lalu kita pilih primary key, kurung, ID, jenis barang, kita tutup, kita klik go. Lalu untuk pembuatan tabel-tabel selanjutnya sama seperti tadi, kita tinggal masuk ke SQL, kita klik create tabel dan isikan isi dari tabel tersebut. Lalu kita buat tabel terakhir. Karena tadi saya sudah buat tabel supplier, kita buat tabel terakhir sama seperti tadi, create tabel, nama tabel transaksi, lalu selanjutnya isi data yang ada di dalam, ID, jenis barang, varchar 10, not null, terus ID supplier, varchar 10, not null. Lalu kita pilih jumlah beli,
kita isi 5, not 0. Lalu ada harga barang, harga D15, not 0. Lalu terakhir kita buat total NT 20, not 0. Lalu kita buat primary key-nya adalah ID transaksi. Lalu kita tutup total, lalu kita klik go. Lalu selanjutnya setelah semua tabel sudah selesai dibuat, kita mengisi data untuk setiap tabelnya dengan cara klik tabel yang ingin diisi datanya, lalu klik insert. Setelah itu pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misal saya butuh 4. Lalu akan muncul beberapa kolom isian sesuai yang kita isi tadi. Kita ketik kode barang KB1, lalu nama barang Xiaomi Redmi Note 8, ID jenis barang JB1, ID supplier IE1, harga 2.400.000. Selanjutnya kita isi KB2, nama barang Poco Phone F3, jenis barang JB2, ID supplier IS2, harga 3 juta. Lalu selanjutnya kode barang KB3, nama barang Polytron H3, ID jenis barang JB3, ID supplier IS3, harga 3.200.000. Terakhir kita isi kode barang KB4, nama barang Samsung G2, ID jenis barang JB3, ID supplier IS4, harga 3.500.000. Sebentar, yang mohon maaf ini ada kesalahan untuk pengisian ID jenis barang. Lalu setelah itu kita klik go, maka akan muncul seperti ini, tanda data tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabel. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada setiap tabel lainnya. Misal jenis barang, kita klik insert. Lalu jenis barang kita ada JB1, nama jenis barang handphone, lalu ada JB2, nama jenis barang kulkas. Lalu kita klik go. Kalau seperti ini sudah masuk, lalu lanjut tabel selanjutnya, kita klik insert.
kita sesuaikan row dengan kebutuhan kita. Lalu IS1 kita isi Xiaomi. IS2 kita isi Poco. Lalu IS3 kita isi Polytron. Dan terakhir IS4 kita isi Samsung. Kita klik go, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk setiap pada struktur kita akan lihat, maka akan muncul tampilan seperti ini, tanda sudah masuk tadi. Nah, akan tampil seperti ini dan juga seperti ini. Lalu selanjutnya ke tabel transaksi, tabel terakhir. Kita klik insert. Lalu kita isi sesuai dengan row yang kita butuhkan. ID transaksi kita tulis IT 113, kode barang KB1, ID jenis barang JB1, ID supplier IS1, jumlah beli 1, jumlah beli 2, harga 2.400.000, total 4.800.000. Lalu selanjutnya ID transaksi IT 111, kode barang KB2, ID jenis barang JB2, JB1, ID supplier IS2, jumlah beli 1, harga 3 juta, total 3 juta. 3 juta. Selanjutnya IT 114, kode barang KB3, ID jenis barang JB2, ID supplier IS3, jumlah beli 1, harga 3.200.000, total 3.200.000. Dan terakhir ID transaksi IT 4115, kode barang KB4, ID jenis barang JB2, ID supplier IS4, jumlah beli 2, harga 3.500.000, total 7 juta rupiah. Lalu kita klik go, maka akan muncul tampilan seperti ini, tanda sudah masuk ke dalam tabel data yang kita buat. Selanjutnya, setelah semua sudah jadi, kita akan mencoba beberapa operator penjumlahan dengan query. Beberapa operator dengan query. Pertama-tama kita akan mencoba operator penjumlahan. Pertama-tama kita klik SQL, lalu ketik select, ID transaksi, total plus 150.000 as from transaksi
limit 4, lalu kita klik go. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, berfungsi untuk menambah harga, untuk menaikkan harga. Lalu setelahnya kita lakukan operator pengurangan pada tabel transaksi, klik SQL, lalu ketik select ID transaksi, total, total, sebentar salah, main total as total underscore minus from transaksi limit 4, lalu klik go. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Operator pengurangan fungsi pertama tadi berfungsi untuk menjadikan bilangan menjadi angka minus seperti ini contohnya. Lalu untuk selanjutnya operator pengurangan fungsi kedua, pertama-tama kita select ID transaksi, total, 150.000 as diskon, total min 150.000 as diskon total from transaksi limit 4, go. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk operator pengurangan fungsi kedua, sebagai operator pengurangan, misal kita ingin menambahkan diskon untuk suatu barang atau produk, maka kita harus menggunakan operator pengurangan fungsi kedua. Lalu selanjutnya operator perkalian, SQL, lalu kita klik select ID transaksi, total, 25% as diskon, total min total dikali 0,25 as total diskon from transaksi limit 4, lalu klik go. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Operator perkalian digunakan untuk melakukan operasi perkalian seperti perkalian matematika pada umumnya. Misal pada tabel transaksi kita ingin menampilkan ID transaksi, lalu total dan diskon sebesar 25% dan harga setelah diskon. Lalu setelahnya kita akan mencoba operator pembagian. Kita klik SQL, lalu kita seperti biasa ketik select
ID transaksi, koma total, koma total per 2 as total diskon from transaksi limit 4. Lalu kita klik go, maka akan muncul tampilan seperti ini. Operator pembagian digunakan untuk melakukan operasi pembagian seperti pembagian pada umumnya. Contoh, pada tabel transaksi kita tampilkan ID transaksi, total, dan total setelah diskon. Itulah beberapa operator yang kita jalankan tadi. Selanjutnya, setelah mencoba beberapa operator, kita bisa membuat sebuah relasi dari tiap tabel. Pertama-tama kita menuju ke struktur, lalu kita klik relation view. Kolom kita isi sesuai dengan primary key yang berada pada tabel lainnya. Misal pada tabel barang ada primary key kode barang, lalu kita klik tabelnya barang, maka akan otomatis muncul kode barang sebagai primary key pada tabel barang. Kita klik save. Lalu selanjutnya kita klik relation view lagi. Kita pilih ID jenis barang. Pada tabel jenis barang, lalu akan otomatis muncul sebagai primary key di sana. Kita klik save. Lalu selanjutnya kita klik lagi relation view. Kita pilih ID supplier pada tabel supplier, maka otomatis akan muncul ID supplier sebagai primary key di sana. Kita klik save. Dan terakhir, untuk relasi terakhir kita buat klik relation view. Kita pilih harga pada tabel barang. Oh sebentar, karena pada tabel barang ini kita lupa untuk menjadikan tabel barang sebagai indeks harga sebagai indeks. Kita klik indeks. Nah, karena sudah seperti ini, berarti untuk yang tadi sudah bisa kita lakukan. Terakhir ke transaksi, struktur, relation view. Kita pilih harga, lalu barang, kita pilih harga. Setelah itu kita klik save. Setelah semua sudah terrelasi, kita klik ke tabel struktur, maka akan muncul tampilan kunci-kunci seperti ini, tanda sudah terrelasi antar tabelnya. Lalu kita klik ke database, lalu klik more. Di sini ada menu designer, kita klik ini. Maka akan muncul relasi seperti ini. Kita tinggal atur posisi dari setiap relasi, setiap tabel, agar relasi jelas. Kita bisa turunkan, lalu maka akan muncul relasi seperti ini gambarannya.
Setelah itu, setelah semuanya sudah terrelasi, maka database sudah dipastikan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.